informasi manusia sendiri. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai model proses edukasi komunitas dalam pendidikan masyarakat. Model proses penelitian tindakan masyarakat atau yang dikenal research adalah pendekatan fasilitatif dan kolaboratif untuk penyelidikan dan perubahan sosial yang menempatkan masyarakat di garis depan proses penelitian. Model ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk penelitian dan tindakan yang dipimpin masyarakat, membimbing masyarakat melalui proses pemikiran masalah dan pemberdayaan yang sistematis dan berulang. Pada intinya, model ini terdiri dari beberapa tahap yang saling berhubungan, masing-masing memainkan peran penting dalam memfasilitasi inisiatif berbasis masyarakat. Tahap pertama dari model ini yaitu melibatkan identifikasi masalah dan penetapan tujuan. Di sini, anggota masyarakat berkumpul untuk mengidentifikasi masalah atau tantangan yang mendesak, yang mempengaruhi kehidupan mereka dan membayangkan hasil atau perubahan yang diinginkan. Tahap selanjutnya adalah perencanaan dan desain. Pada tahap ini, anggota masyarakat berkolaborasi dengan peneliti dan pemangku kepentingan untuk mengembangkan rencana aksi yang komprehensif. Hal ini melibatkan penilaian kebutuhan, memetakan sumber daya, mengidentifikasi hambatan potensial, dan merancang strategi untuk implementasi. Nah, dengan rencana yang jelas, tahap selanjutnya adalah implementasi. Di sini anggota masyarakat mewujudkan rencana mereka bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini melibatkan berbagai kegiatan seperti mengorganisir pertemuan masyarakat, melakukan lokakarya atau sesi pelatihan, memobilisasi sumber daya, dan menerapkan intervensi atau proyek. Saat proyek sudah berlangsung, tekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pada tahap ini, anggota masyarakat dan peneliti secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta membuat keputusan berdasarkan informasi tentang penyesuaian atau peningkatan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat mencakup pelacakan indikator utama, melakukan sesi survei atau wawancara, serta meminta umpan balik dari peserta. Selanjutnya, model proses penelitian tindakan tujuan. Ini merupakan pendekatan yang dipersonalisasi dan introspeksi untuk penelitian tindakan yang menekankan pertumbuhan individu, refleksi, dan pembelajaran transformatif dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Model proses ini menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk mendorong kesadaran diri, pertumbuhan, dan transformasi dalam konteks pendidikan masyarakat. Nah, model ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama melibatkan penyelidikan diri dan penetapan tujuan. Di sini para peneliti terlibat dalam proses pemeriksaan diri untuk mengidentifikasi bidang minat, hasrat, atau perhatian yang ingin mereka jelajahi lebih lanjut. Hal ini melibatkan refleksi pada pengalaman pribadi, nilai-nilai, dan keyakinan yang menginformasikan agenda penelitian mereka dan mengidentifikasi area potensial untuk pertumbuhan atau perubahan. Setelah fokus penelitian diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah melakukan tindakan dan eksperimen. Pada tahap ini, para peneliti secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar mandiri, latihan pengalaman, dan intervensi praktis yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi atau mencapai tujuan pribadi dan persisten profesional mereka. Hal ini melibatkan menghadiri lokakarya, seminar, atau pelatihan yang melakukan kerja lapangan atau observasi partisipan atau menerapkan strategi pengajaran inovatif dalam praktik pendidikan mereka. Nah, ketika para peneliti mengimplementasi rencana aksi mereka, penting untuk menekankan refleksi dan penilaian diri yang berkelanjutan melalui check and routine, sesi tanya jawab, dan umpan balik mereka. Para peneliti secara kritis mengevaluasi kemajuan, keberhasilan, dan tantangan mereka dan mengidentifikasi peluang untuk penyempurnaan dan pertumbuhan. Terakhir, model ini memuncak pada tahap sintesis dan integrasi. Di sini para peneliti mensintetis temuan, refleksi, dan wawasan mereka ke dalam narasi yang koherensif atau portofolio reflektif yang menangkap perjalanan pertumbuhan pribadi atau profesionalitas mereka. Hal ini melibatkan menggambarkan hubungan antara teori dan praktik, mengidentifikasi tema atau pola yang muncul, dan mengartikulasikan visi mereka untuk tindakan dan pembelajaran di masa depan. Nah, selanjutnya metode dalam penelitian bisnis. Yang pertama adalah metode kualitatif, yaitu metode yang memainkan peran penting dalam aksi dalam bidang pendidikan masyarakat yang menawarkan wawasan tentang kompleksitas pengalaman manusia, interaksi sosial, dan dinamika budaya. Salah satu kekuatan utama dari metode kualitatif ini yaitu kemampuan mereka untuk menangkap sifat beragam dari fenomena sosial dan pengalaman manusia. Tidak seperti pendekatan kuantitatif, metode kualitatif ini lebih menekankan eksplorasi makna, interpretasi, dan perspektif subjektif. Nah, dalam praktiknya, metode kualitatif menawarkan fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan responsif terhadap kebutuhan dan konteks unik penelitian
berbasis masyarakat. Contohnya itu dalam proyek pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam keterlibatan sipil, metode kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi persepsi kaum muda tentang kewarganegaraan, hambatan yang mereka hadapi dalam mengakses peluang politik. Selanjutnya, metode kuantitatif, itu metode yang memainkan peran penting dalam penelitian tindakan dalam domain bimbingan masyarakat yang menawarkan pendekatan sistematis untuk pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Penelitian kuantitatif ini ditandai dengan penekanannya pada data numerik, analisis statistik, dan penyelidikan sistematis hubungan antar variabel. Dalam praktiknya, penelitian kuantitatif melibatkan beberapa langkah kunci termasuk desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi. Peneliti harus hati-hati merancang studi mereka, memilih pertanyaan penelitian yang tepat, variabel, dan instrumen pengukuran untuk mengatasi tujuan penelitian mereka. Beda dengan metode kualitatif, metode kuantitatif ini berusaha untuk mengukur fenomena dengan cara yang dapat direplikasi dan objektif. Para peneliti sering menggunakan teknik seperti survei, eksperimen, dan tes statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pola, tren, dan asosiasi dalam kumpulan data. Selanjutnya, metode campuran dalam berinteraksi. Metode ini terkenal dalam beberapa tahun terakhir sebagai pendekatan serta guna yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena kompleks dalam konteks pendidikan masyarakat. Dalam praktiknya, penelitian metode campuran melibatkan proses pengumpulan, analisis, dan integrasi data yang sistematis. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang mengevaluasi dampak intervensi kesehatan berbasis masyarakat, peneliti dapat menggunakan wawancara kualitatif untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman peserta sambil menggunakan survei kuantitatif untuk mengukur perubahan dalam hasil kesehatan. Yang terakhir, metode riset fasilitatif. Metode ini berdiri sebagai pendekatan metodologi yang kuat dalam ranah pendidikan masyarakat dengan menawarkan praktek alternatif yang memberdayakan individu dan masyarakat untuk secara aktif terlibat dalam proses penelitian dan mendorong perubahan sosial. Metode ini mewujudkan pendekatan kolaboratif dan demokratis untuk penelitian, menekankan keterlibatan aktif anggota masyarakat dalam semua tahap proses penelitian, mulai dari identifikasi masalah dan pengumpulan data hingga analisis, interpretasi, dan penelitian tindakan. Metode ini berupaya untuk mendemokratisasi produksi pengetahuan dan mendorong dialog dan kolaborasi antar makna antara peneliti dan pemangku kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam proyek yang berfokus pada peningkatan akses ke perawatan kesehatan di komunitas yang kurang terlayani, para peneliti dapat memfasilitasi kelompok karya partisipatif atau diskusi kelompok terfokus untuk memperoleh perspektif masyarakat tentang hambatan dan prioritas perawatan kesehatan. Dan terakhir, mengevaluasi dan merefleksikan riset aksi. Penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk menilai sejauh mana tujuan penelitian telah tercapai, serta proses dan hasil intervensi. Metodologi evaluasi dapat bervariasi tergantung pada sifat proyek penelitian, hasil yang diinginkan, dan preferensi pemangku kepentingan masyarakat. Metode evaluasi umum meliputi survei, wawancara, diskusi, observasi, dan analisis dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif tentang hasil proyek, pengalaman peserta, dan proses implementasi. Salah satu aspek kunci dari evaluasi adalah penetapan tujuan dan indikator yang jelas dan terukur dan selaras dengan tujuan proyek penelitian. Refleksi melengkapi evaluasi dengan memberikan kesempatan bagi pemangku kepentingan untuk menganalisis secara kritis dan memahami temuan evaluasi, mengidentifikasi pelajaran yang dipetik, dan menyesuaikan strategi untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dan refleksi memainkan peran penting dalam riset aksi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas, relevansi, dan berkelanjutan inisiatif pendidikan masyarakat. Dengan merangkul pendekatan partisipatif dan kolaboratif untuk mengevaluasi dan refleksi, peneliti dapat memberdayakan masyarakat, mempromosikan pembelajaran dan inovasi, serta mendorong perubahan sosial yang positif. Saat kita melakukan navigasi kompleksitas evaluasi dan refleksi dalam riset aksi, maka kita tetap berkomitmen untuk mendorong dialog, membangun kepercayaan, dan memajukan kesetaraan dan keadilan dalam pengambilan politik kita akan memberikan transformasi.